Ya, kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Yang pertama adalah Presiden Joko Widodo mengatakan kondisi pengendalian penularan COVID-19 sudah membaik. Meski sudah menurun, Presiden meminta masyarakat untuk terus waspada. Jokowi menyebut saat ini Indonesia tidak lagi masuk dalam 10 besar jumlah kasus tertinggi di dunia, bahkan penurunan persentase mencapai 13,6% kasus harian per 1 juta, jauh di bawah negara tetangga ASEAN. Selain itu, keterisian rumah sakit atau BOR bed occupancy rate rata-rata berada di angka 13,8%, di mana kapasitas wisma atlet yang sempat menyentuh BOR pada 92% pun telah turun menjadi 7% per 12 September. Sementara tingkat vaksinasi Indonesia sudah mencapai 72 juta orang atau 34,9% dari total populasi dengan total dosis yang sudah disuntikan mencapai 42%. Meski demikian, pemerintah masih memberlakukan aturan PPKM level 1 hingga 4 di sejumlah daerah dan melakukan uji coba pembukaan pelonggaran aturan dengan protokol kesehatan yang ketat. Beralih ke informasi lainnya, BMKG mengingatkan masyarakat dan pemerintah daerah Pacitan untuk siap dengan skenario terburuk gempa dan juga tsunami. Risiko bencana gempa dan tsunami di pesisir selatan Jawa tersebut diyakini akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia. Kepala BMKG di Korita Karnawati mengatakan pantai Pacitan memiliki potensi tsunami setinggi 28 meter dengan estimasi waktu tiba sekitar 29 menit. Adapun tinggi genangan di darat berkisar sekitar 15 sampai 16 meter dengan potensi jarak genangan mencapai 4 hingga 6 km dari bibir pantai. Untuk itu, masyarakat yang berada di zona bahaya perlu berlatih rutin untuk melakukan langkah evakuasi mandiri bila mendapatkan peringatan dini tsunami maksimum 5 menit setelah gempa terjadi. Masyarakat yang khususnya berada di wilayah pesisir pantai juga harus segera mengungsi ke dataran yang lebih tinggi jika merasakan guncangan gempa yang besar. Di sisi lain, skenario ini dimaksud bersifat potensi bisa terjadi atau bahkan tidak terjadi. Meski demikian, masyarakat dan pemerintah daerah harus tetap siap dengan skenario terburuk tersebut. Di informasi lainnya, perusahaan e-commerce PT Global Digital Niaga atau Blibli.com dari Grup Jarum dikabarkan sedang dalam proses negosiasi untuk mengakuisisi PT Supra Boga Lestari, perusahaan pengelola Range Market. Dalam keterangan resmi perusahaan, Blibli akan mengakuisisi kepemilikan dari 7 entitas pemegang sahamnya. Jumlah saham yang akan diambil alih rencananya sebanyak 797,9 juta saham atau setara dengan 51% dari total modal yang ditempatkan dan disetor range yang dimiliki oleh para penjual. Transaksi tersebut akan mengakibatkan perubahan pengendalian atas range serta menimbulkan spekulasi rencana IPO yang dilakukan melalui backdoor listing dengan membeli saham sebanyak 51% saham range. Nilai akuisisi ini diperkirakan mencapai 1,76 triliun rupiah jika mengacu pada harga pasar range pada penutupan perdagangan Rabu kemarin di level Rp2.200 per saham. Seperti diketahui, Blibli akan melakukan penawaran umum perdana saham atau initial public offering di Bursa Efek Indonesia pada tahun depan. Beralih ke informasi internasional, perpecahan dilaporkan mulai terjadi di dalam tubuh petinggi kelompok Taliban. Dalam kelompok yang berhasil menguasai Afghanistan ini, ada keretakan antara kubu petinggi senior dan juga petinggi kantor Doha. Mengutip BBC Pashto, perpecahan ini mulai muncul saat Wakil Perdana Menteri Mullah Abdul Ghani Baradar menginginkan permintaan yang tidak hanya diisi oleh kelompok senior, namun beberapa kelompok senior yang dimotori Khalil Haqqani, tokoh senior Taliban, justru menganggap kemenangan dimotori oleh dalam berperang sehingga pemerintahan harus diisi oleh orang-orang yang berjuang di medan tempur. Seorang sumber mengatakan akibatnya Baradar marah dan pergi ke Kandahar, bahkan sempat terjadi bentrok antara pendukung
namun kabar tersebut telah dibantah. Demikian informasi terpopuler di cnbcindonesia.com.